Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan UPS Bersatu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat menjalani kegiatan PPG ini. Dan saya doakan Bapak Ibu bisa lancar PPG-nya hingga akhirnya lulus PPG-nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan membagikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan LMS PPG Kemenak pada LMS terbaru karena ada perubahan ya, dan banyak sekali perbedaan antara LMS lama dengan LMS terbaru. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tetap simak videonya hingga akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham. Baiklah, kita langsung saja ke tutorialnya. Silakan Bapak Ibu kunjungi website ppg.kemenak.go.id. Setelah tampil laman seperti ini, Bapak Ibu klik pada menu LMS. Maka di sini laman PPG-nya berubah ya menjadi app.ppgkemenak.com. Kemudian setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu silakan masuk dengan nomor akun dan password yang sama untuk guru PAI di sekolah umum atau di sekolah Kemendikbud menggunakan akun Siaga Pendis dan password Siaga. Namun untuk guru madrasah silakan menggunakan NPK atau akun Simpatika ya. Sama seperti Bapak Ibu guru masuk pada LMS sebelumnya. Kemudian silakan klik masuk. Selanjutnya di sini ada keterangan selamat datang Bapak Ibu, kemudian nama Bapak Ibu, selamat datang di LMS PPG Transformasi. Silakan lengkapi profil terlebih dahulu. Mohon disiapkan terlebih dahulu pas foto dengan ukuran tidak lebih dari 250 KB. Kemudian kita klik lengkapi profil. Maka akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan lengkapi data profilnya mulai dari pas foto. Di sini Bapak Ibu mengupload pas foto dengan ukuran maksimal filenya 250 KB, foto berjas hitam, berdasi, dan background merah. Selanjutnya di sini nomor akun siaga dan NPK atau Simpatika untuk guru madrasah. Kemudian NIM dikosongkan saja karena diinput oleh admin LPTK. Di sini tempat tugas Bapak Ibu, lalu alamat tempat tugas, silakan Bapak Ibu isi alamat tempat tugasnya. Selanjutnya Bapak Ibu pilih provinsi tempat tugas, lalu kabupaten tempat tugas, dan ini jenjang TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK atau MAK, dan SLB. Kemudian nama lengkap sesuai ijazah tanpa gelar, lalu pilih agama, kemudian jenis kelamin, lalu di sini nama ayah, nama ibu kandung, kemudian email, isikan dengan email aktif ya Bapak Ibu, lalu nomor telepon, kemudian NUPTK dan NIK. Kemudian di sini status pegawai, Bapak Ibu pilih status pegawainya ASN PNS, ASN P3K atau non ASN. Lalu selanjutnya tempat lahir, tanggal lahir disesuaikan dengan ijazah ya Bapak Ibu. Lalu mengisi alamat domisili atau identitas. Mulai dari provinsi, kabupaten, lalu kecamatan, kelurahan atau desa, kemudian nama jalan jika ada, RT, RW, lalu kode pos, kemudian kontak darurat, di sini nama, kemudian untuk hubungannya dengan kontak darurat bisa orang tua, istri atau suami, kakak, adik, anak, dan lain sebagainya. Lalu kemudian isikan nomor HP kontak daruratnya, lalu Bapak Ibu klik Save Change. Terima kasih Bapak Ibu mahasiswa. Terima kasih Anda sudah melengkapi data profil. Selanjutnya Anda dimohon untuk mengisi fakta integritas terlebih dahulu sebelum beraktivitas di LMS. Kita klik fakta integritas, maka akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Maka di sini dengan ini saya menyatakan dan menyetujui fakta integritas berikut: nomor peserta, kemudian nama mahasiswa,
lalu mapelnya misalkan PAI dan lain sebagainya. Kemudian di sini nama LPTK. Dengan ini menyatakan dan berjanji bahwa dalam menjalani proses pembelajaran mandiri, saya akan 1. Melaksanakan pretest dengan jujur tanpa bantuan pihak lain dan tanpa melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Kedua, mengerjakan tugas mandiri secara mandiri dengan memahami dan merangkum materi sesuai dengan pemahaman pribadi tanpa menjiplak karya orang lain. Ketiga, menulis refleksi pembelajaran berdasarkan pengalaman dan wawasan yang diperoleh dari proses belajar tanpa merekayasa atau meniru hasil refleksi orang lain. Kemudian 4. Menuntaskan tes akhir modul secara jujur dan independen tanpa melakukan pelanggaran akademik seperti mencontek atau meminta bantuan dari pihak lain. Saya menyatakan bahwa seluruh aktivitas pembelajaran tersebut akan saya lakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Saya juga berjanji untuk menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu centang, saya menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam fakta integritas ini. Selanjutnya silakan Bapak Ibu klik kirim fakta integritas. Sini ada terima kasih Bapak Ibu mahasiswa. Lalu kita klik modul PPG transformasi. Maka di sini akan muncul untuk modul profesional ya. Kemudian silakan Bapak Ibu klik buka modul. Pada modul di sini ada kata pengantar. Silakan Bapak Ibu pelajari, baca, dan sini kita langsung mulai ke topik ya. Kita coba klik topik. Di sini ada daftar topik, ini topik 1. Untuk topik ini kita berurutan ya, mulai dari topik 1 sampai topik 8. Jadi Bapak Ibu selesaikan dulu tugas pada topik 1, maka akan bisa melanjutkan untuk ke topik-topik selanjutnya. Baiklah, kita klik lihat topik. Pertama, kita harus mengerjakan pretest terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di sini disediakan waktu 15 menit. Kemudian, jika sudah mengerjakan pretest, Anda bisa klik tombol review soal untuk melihat hasil pretest. Dan Anda bisa mengerjakan pretest sebanyak 2 kali. Maka nilai yang tertinggi yang akan diambil sebagai nilai pretest. Kita coba mengerjakan pretest. Di sini kita diminta untuk mengaktifkan kamera. Kita klik load this time. Nanti akan muncul di sini kamera dan timer atau waktu yang terus berjalan ya. Di sini misalkan contoh soal, misalkan soal 1 Bapak Ibu menjawab misalkan pilihan A, bisa klik selanjutnya dan bisa pilih yang lain. Di sini ada tanda jika berwarna hijau artinya Bapak Ibu sudah menjawab soal tersebut dan terkirim ke server. Apabila belum berwarna hijau artinya Bapak Ibu belum menjawab atau belum terkirim ke server. Kemudian jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh soal pretest, Bapak Ibu bisa klik selesai ujian. Di sini ada keterangan, klik OK. Maka di sini akan muncul nilai yang Bapak Ibu peroleh. Berapa nilainya, dan ini adalah review soal. Bapak Ibu bisa melihat review soalnya. Nah, misalkan ini ya, untuk soal 1 dan juga misalkan soal 2. Ini jawabannya salah untuk soal 2 dan untuk soal 3 benar ya. Silakan Bapak Ibu klik kembali ke halaman topik. Jika ingin mengerjakan kembali, Bapak Ibu bisa klik kerjakan kembali. Di sini Anda sudah mengerjakan pretest sebanyak 2 kali. Jika Bapak Ibu sudah mengerjakan pretestnya sebanyak 2 kali, artinya Bapak Ibu tidak bisa mengulanginya kembali. Baiklah, di sini kita melakukan aktivitas untuk materi topik ya. Pertama materi, kemudian video, lalu di sini ada jurnal 1 dan jurnal 2. Nah, sebelum
kita melakukan aktivitas materi, di sini ada keterangan status belum selesai ya. Oke, kita mulai saja. Kita klik aksi untuk lihat materi. Nah, maka di sini kamera akan aktif ya, dan timernya akan berjalan mulai dari 10 menit dihitung mundur. Jadi Bapak Ibu belum bisa centang selesai apabila Bapak Ibu belum menyelesaikan 10 menit di sini ya. Nah, ini adalah contoh modulnya. Nanti Bapak Ibu silakan baca. Bapak Ibu bisa mendownloadnya untuk sebagai panduan Bapak Ibu ya. Jika sudah selesai, menitnya sampai 10 menit dan sudah tercentang selesai, bisa klik kembali ke topik. Maka di sini keterangannya untuk materi di sini sudah selesai ya. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk video. Sama untuk video ini kameranya aktif dan hitungannya 10 menit ya. Bapak Ibu bisa menonton videonya, selesaikan sampai 10 menit, dihitung mulai mundur sampai tercentang selesai. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik kembali ke topik, maka di sini keterangan untuk videonya sudah selesai. Kita lanjutkan ke tugas nomor 3 yaitu jurnal. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya dengan durasi waktu 10 menit, dihitung mundur dan kameranya aktif. Silakan Bapak Ibu baca serta pahami jurnalnya dan Bapak Ibu bisa mendownload file jurnalnya. Jika sudah 10 menit maka tercentang hijau, kita klik kembali ke topik. Maka keterangannya di sini sudah selesai. Oke, selanjutnya kita klik ke jurnal kedua. Nah, ini kita dipinta untuk unduh jurnal. Kita unduh jurnalnya. Timernya sama, waktunya adalah dihitung mundur 10 menit ya. Kemudian tunggu sampai di sini keterangannya selesai ya. Jika sudah, maka tercentang selesai. Kita klik kembali ke topik. Maka di sini untuk jurnalnya sudah selesai ya, jurnal kedua. Kita bisa kembali ke topik, maka keterangan untuk topik 1 sudah selesai. Kita bisa lanjut untuk topik kedua. Untuk tugas topik 2 sampai topik 8 sama caranya dengan tugas topik 1 tadi. Setelah kita menyelesaikan seluruh tugas, mulai dari topik 1 hingga topik 8, kita bisa melanjutkan untuk tugas mandiri. Ini tugas mandiri ya Bapak Ibu, kita mengupload tugasnya. Setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, kemudian dikompot ke PDF, kemudian unggah di LMS. Adapun tugas yang diminta adalah 1. Peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Kedua, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai topik 8. Jika Bapak Ibu sudah membuatnya dalam bentuk Word dan di PDF-kan, maka Bapak Ibu bisa mengupload filenya pada menu Choose File ya, dengan ekstensi file PDF ukuran file yaitu 500 KB. Kita klik di sini, lalu silakan Bapak Ibu cari filenya. Kemudian jika sudah terupload, silakan Bapak Ibu klik kirim tugas. Di sini berhasil ya, maka akan muncul tugas yang sudah Bapak Ibu upload tadi. Misalkan contohnya seperti ini ya. Selanjutnya kita klik tugas refleksi. Pada tugas refleksi, di sini ada tugas 1, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Kedua, lakukan analisis implementasi.
penerapan materi tersebut. Ketiga, tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Kemudian keempat, uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah atau lesson learn yang didapatkan. Lalu kelima, buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Sama, Bapak Ibu silakan upload file tugas refleksinya dengan ekstensi PDF ukuran file 500 KB. Klik pada choose file, lalu Bapak Ibu pilih file mana yang tugas Bapak Ibu, lalu klik kirim tugas. Di sini keterangan berhasil. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah tes akhir modul. Untuk tes akhir modul ini berjadwal ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu saja jadwal yang akan muncul di LMS-nya. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini saja video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya doakan Bapak Ibu bisa lancar PPG-nya hingga Bapak Ibu lulus PPG-nya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.